Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan kembali untuk mempelajari agama kita. Semakin yakin dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin terlihat bukti-bukti yang nyata yang telah disampaikan beliau 1400 tahun yang lalu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah al-qatlu, pembunuhan, pembantaian yang saat ini sedang terjadi oleh Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah wafat diberikan di tempat yang tertinggi, masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke bagian dari orang-orang yang mati syahid. Dan bagi yang saat ini sedang diuji oleh Allah, saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, memberikan kesabaran, dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, karena itu sebuah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Menyinggung sedikit apa yang tadi didiskusikan oleh Pak Cecep dan juga Pak Yudi. Bagaimana saat ini miris sekali mendengar saudara-saudara kita dibombardir ya oleh Zionis Yahudi, negara Israel, yang di dalam Islam mau tidak mau kita sebenarnya tidak boleh mencela Israel ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada kaum Yahudi di zaman Nabi. Nabi mengatakan anna Israila Yaqub. Sesungguhnya Israel, penamaan Israel adalah Nabi Yakub. Bukankah penamaan Israel atau Israel dalam ejaan kita adalah nama lain dari Yakub? Maka mereka orang-orang Yahudi mengakui, Allahumma na'am. Iya, betul. Maka bagi siapa saja yang mencela Israel, nama dari Israel, ya, bukan pemerintah Zionis Yahudinya. Yang kita cela adalah nama Israelnya, penamaan Israel ini, maka tidak lain dan tidak bukan sama saja kita mencela Nabiullah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Maka kita pun harus berhati-hati semua berdasarkan ilmu. Yang kita cela adalah Yahud, al-Yahudi. Ya, atau kita sebutnya Zionis, salah satu ormasnya Yahudi yang mengumpulkan untuk kembali kepada tanah yang dijanjikan menurut Taurat. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kita sebagai seorang mukmin mendukung juga harus berdasarkan ilmu. Ya, kita mendukung Palestina berdasarkan ilmu. Kita mencela Zionis Yahudi dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itulah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana
Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah bersengaja atau janganlah kalian melakukan perjalanan dengan sengaja dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini. Ya. Yang pertama adalah masjidi, kata Nabi. Masjidi adalah masjidku, Masjid Nabawi. Ya. Yang kedua adalah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang Allah muliakan dan Allah agungkan. Berdasarkan hadis yang lain, bagaimana pembangunan masjid yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah Masjidil Haram, dilanjutkan kepada Masjidil Aqsa. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan wassalatu fi Baitil Maqdis bi khamsi mi'ati salat. Di antara keutamaan salat di Baitul Maqdis sama seperti mengerjakan 500 salat. 500 kali lipat. Ya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa dan tempat kiblat pertama serta peristiwa Isra Mi'raj yang sangat luar biasa ya yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Begitu pula tempatnya para nabi dan para rasul seperti Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Syam dari membentang dari perbatasan Turki sampai kepada perbatasan Arab Saudi. Di antaranya negara-negara yang saat ini kita ketahui adalah Urdun, Yordan, adalah bagian dari Syam. Ya, sampai kepada Suriah, Palestina, ya, dan sebagian Irak, ya, negara Irak. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kita doakan bagi saudara-saudara kita di sana ya yang terkena dampak bahkan pemutusan aliran listrik oleh negara Israel, Zionis Yahudi. Ya, air ya, pasokan air bahkan logistik ditutup. Benar-benar diisolasi. Ya. Maka kita doakan semoga Allah memberikan kemenangan bagi mereka yang saat ini sedang dijajah dan semata-mata kita bagian dari mereka sesama kaum muslimin dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan teruntuk kepada tempat yang disucikan Allah yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang terletak di negara Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan siapa orang-orang saleh dan apa makna saleh. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan siapa orang saleh menurut Bapak Ibu. Ya. Ini bukan bicara masalah benar atau salah, kita bicara diskusi ya. Menurut pandangan masing-masing orang soleh itu seperti apa? Seringkali kita mengucapkan doa kepada seseorang yang baru melahirkan anaknya, lalu bayi itu kita doakan semoga menjadi anak yang saleh untuk laki-laki dan semoga menjadi anak yang saleha untuk perempuan. Jadi apa sih soleh itu? Orang soleh itu seperti apa? Menurut Bapak Ibu, silakan. Ya. Pada saat itu juga ketika Nabi Yunus melakukan kesalahan, Allah langsung menghukum. Nabi pun pernah ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia melakukan kesalahan dengan apa? Salah satu contoh dengan mengabaikan adanya orang miskin yang bertanya sementara dia sedang berhadapan dengan para pembesar Quraisy pada saat itu. Allah langsung menegur. Artinya setingkat Nabi pun
tidak luput dari kesalahan. Ya. Nah, kalau diibaratkan bahwa orang soleh itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah melakukan suatu kesalahan, saya rasa mustahil gitu loh ada orang soleh di dunia ini. Betul. Gitu. Nah, untuk kajian kali ini memang sebetulnya apa sih yang memang kita butuhkan, bukan artinya gimana ya. Kita memang berharap menjadi orang soleh karena kesolehan itu sendiri memang sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak tahu gitu, nggak tahu cirinya, nggak tahu kriteria semacam gitu. Kadang-kadang kita bisa ngapain gitu loh. Kita berbuat sesuatu karena kesolehan itu sendiri sesuatu hal yang abstrak. Dan kita nggak bisa sampai derajat itu gitu. Kalau memang kriterianya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti Pak Ustadz akan menjelaskannya. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak nih ya. Banyak definisi yang harus kita pahami ya dan kita diskusikan. Siapa sih orang soleh? Yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yudi, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan untuk Pak Yudi beserta keluarga. Siapa sih orang soleh? Apakah orang soleh itu orang yang suci? Apakah orang soleh itu yang tidak pernah melakukan dosa? Bukankah para nabi pernah juga melakukan dosa? Yang berbeda ketika melakukan dosa ada teguran langsung dari Allah Azza wa Jalla. Atau ada hukuman seperti Nabi Yunus gitu ya. Seperti beberapa nabi yang lain ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di dalam surat Abasa kan bagaimana di dalam tafsir surat Abasa yang bermuka masam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermuka masam di hadapan seorang yang buta yang ingin tahu belajar agama. Bahkan bertanya tentang ilmu agama. Nabi hiraukan karena Nabi sedang fokus kepada dakwah beliau ditujukan kepada pembesar Quraisy. Ya, ditegur itu oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Ya. Maka Nabi juga punya salah, hanya saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi definisi yang benar nih saleh itu apa? Ya. Kalau kita bicara saleh ada secara bahasa, ada secara istilah. Ya. Secara bahasa saleh artinya adalah memperbaiki. Memperbaiki, mengislahkan, menyatukan dan lain sebagainya. Ya, secara bahasa. Tapi secara istilah, salih adalah seseorang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam penjelasan definisi salih. Beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, Al-qa'imu bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi wa tatafawat darajatahu. Orang yang saleh adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama makhluk, sesama hamba Allah. Kedudukan orang saleh pun bertingkat-tingkat. Ini pun masih dianggap mengambang. Tapi lebih jelasnya bahwasanya orang saleh menurut Al-Imam Ibnu Hajar adalah orang yang bisa memperbaiki yang tadinya kurang baik jadi lebih baik. Ya, menjadi baik. Orang yang baik menjadi lebih baik. Dan terus dia memperbaiki secara konsisten. Meskipun dia jatuh ke dalam dosa. Lalu dia perbaiki lagi. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia perbaiki lagi. Baik itu dalam masalah hablum minallah wa hablum minan nas. Seumpama seseorang yang senantiasa melaksanakan dan menjaga sholat 5 waktunya. Terkadang dia telat sholatnya. Terkadang dia tidak sholat di masjid. Terkadang dia kurang khusyuk. Tapi dia berusaha. Ada usaha yang membuat dirinya tetap berada
dalam ketaatan kepada Allah. Itulah orang saleh yang bisa memperbaiki hubungannya kepada Allah. Lalu yang kedua, kewajiban terhadap sesama hamba Allah, memperbaiki hubungannya kepada sesama makhluk. Nah, inilah yang dijelaskan oleh beberapa para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Artinya apa? Artinya orang soleh harus jatuh ke dalam dosa, baru dia bangkit untuk berubah. Sebagaimana mungkin pernah diceritakan ya, atau pernah ditulis di grup ya, tentang 99 orang yang dibunuh dalam hadis. Kisah itu terjadi di Bani Israel sebelum Nabi SAW diutus. Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang mungkin ya kecenderungannya melakukan dosa. Ketika dia bunuh satu orang, dia bertobat, dia coba lagi untuk bertobat kepada Allah, lalu dia bunuh lagi satu orang, bergantian sampai totalnya 99 orang. Ya. Tapi Allah memberikan petunjuk kepadanya. Masih ada niat untuk bertaubat. Ya. Ini definisi orang saleh. Dia masih berusaha untuk bisa bangkit bertaubat kepada Allah. Lalu dikatakan dia datang kepada ahli ibadah. Tiap harinya beribadah tanpa mengetahui secara detail ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu hukum di zaman itu. Yaitu hukum Taurat. Zaman Bani Israel. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka ditanyakan kepada ahli ibadah, apakah dosaku bisa diampuni wahai ahli ibadah karena aku telah membunuh 99 orang. Ya. Maka karena ketidaktahuan dalam ilmu syariat, ilmu agama di zaman itu, ahli ibadah itu melihat kuantitas atau jumlah pembunuhan itu terjadi. Karena di dalam hukum 10 perjanjian Tuhan kepada Musa, Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk membunuh. Ya, yang bukan haknya. Ya, di antara perjanjian ya di dalam Taurat. Lalu ahli ibadah ini mengatakan engkau tidak akan diampuni karena engkau telah membunuh 99 orang. Satu orang saja yang kau bunuh tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan yang jelas, maka sama saja engkau membunuh orang-orang Yahudi yang lainnya, Bani Israel yang lain. Ya. Maka dibunuhlah satu orang ini ahli ibadah karena kesal dia dan kemungkinan tidak akan diampuni, dia coba bunuh ahli ibadah karena kekesalannya, kekecewaannya kepada ahli ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki, Allah berikan petunjuk bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah sesatkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ternyata ini orang ingin bertobat lagi kepada Allah, dia sudah membunuh 100 orang. Di dalam hati yang paling dalam, yang paling tulus, dia ingin bertaubat kepada Allah. Maka dia datang kepada ahli ilmu. Dia minta petunjuk apakah dosa saya diampuni. Maka ahli ilmu ini yang memahami ilmu syariat, tentu dengan syarat engkau memperbaiki taubatmu, memperbaiki. Menjadi orang yang saleh adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Meskipun orang menganggap kita adalah orang yang pendosa, orang menganggap kita adalah orang yang ahli maksiat, maka itu hanya pandangan manusia. Pandangan Allah yang mengetahui hati kita, yang mengetahui jiwa kita, yang mengetahui bukan hanya yang nampak, yang tidak nampak Allah tahu. Maka jangan memvonis seseorang tiap hari bermaksiat kayaknya masuk neraka nih orang. Tentu tidak demikian. Urusan neraka dan surga hak prerogatif Allah. Apakah Allah memberikan hidayah di akhir hidupnya ataukah tidak? Berapa banyak ya orang di luar sana tiap hari ahli ibadah, antara dirinya dengan surga itu sudah dekat.
Pintu surga sudah terlihat, diilustrasikan. Tapi Allah berkehendak lain, Bapak Ibu. Allah tidak berikan hidayah. Allah jauhi petunjuk tersebut dengan kesesatan. Allah wafatkan orang tersebut dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jatuhlah ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Maka jangan merasa aman dengan kita sibuk dengan ibadah. Dan jangan merasa kecewa, merasa pesimis. Karena kita tiap hari bermaksiat kepada Allah. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah mengampuni bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah menyayangi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka orang tersebut yang membunuh 100 orang, ya, dia berusaha untuk optimis diampuni dosanya dengan syarat memperbaharui taubatnya. Dan di antara syarat sahnya taubat ada 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, dan dijelaskan pula oleh para ulama, menyesal. Yang kedua, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga, berusaha untuk berhijrah. Cari tempat yang baik, lingkungan yang baik, teman yang saleh yang bisa saling memperbaiki dan saling mengingatkan bahwa kita ini orang yang banyak dosanya, jangan ditambahi dosa tersebut, maka perbaharuilah memperbaikinya dengan wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Bukankah Allah katakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini untuk lillahi ta'ala karena Allah azza wa jalla akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sedikit-sedikit terkikis itu dosa-dosa. Ketika hari ini kita punya 10 dosa, lalu kita berusaha untuk memperbaiki menjadi 15 atau 20 kebaikan. Maka Allah akan mengikis dan menghabiskan dosa-dosa kita. Dengan memperbaharui niat, memperbaharui taubat, dan berusaha untuk apa? Menjadi lebih baik. Ya. Oleh karena itulah, ahibati fillah rahimakumullah. Orang soleh adalah orang yang melakukan dosa lalu dia berbuat memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza fa'alu fahishatan." Mereka orang-orang soleh yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan keji. Siapa bilang orang soleh tidak berbuat keji? Bukankah ghibah adalah perbuatan keji? Bukankah iri dan dengki yang kita tidak ketahui, yang tahu adalah hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan keji? Bukankah syaitan menggoda kepada orang-orang yang saleh, yang bermuka manis di depan jamaahnya, para ustadz, para kiai, para ulama, apakah mereka tidak melakukan dosa? Mereka melakukan dosa. Allah menggoda. Sebagian mereka Allah goda dengan harta kekayaan. Para wali Allah, Allah goda dengan kekayaan. Sebagian mereka Allah goda dengan harta tahta, ya, wanita. Sebagian mereka kalau tidak mempan dengan harta tahta wanita, maka orang-orang alim ini, orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, Allah goda. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan godaan syaitan berupa hati-hati yang iri dan dengki. Rasa hasad, iri dengan jamaah yang lain. Kok jamaah saya sedikit, di sana banyak. Yang tahu hanya Allah. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk bertaubat dan memperbaharui taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, ya, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau jatuh ke dalam dosa lagi, apa yang harus dilakukan? Taubat. Itu orang saleh. Dia tidak pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, apabila engkau datang kepadaku, ya, wa da'autani, atau berdoa kepadaku, ya, ghafartu laka, maka Allah akan mengampunimu." Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka, kalau seandainya dosa-dosamu itu sebesar ananas sama, awan yang ada di langit. Banyak awan yang ada di langit. Apalagi kalau lagi musim hujan, kan begitu ya. Penuh dikelilingi awan, itu isinya dosa diibaratkan. Tsummastaghfartani, lalu engkau meminta ampun kepadaku, memperbaiki diri, menjadi hamba yang saleh. Ghafartu lak. Allah akan mengampunimu. Ya. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau seandainya engkau membawa dosa sebesar bumi, daratan yang begitu luas, dari kutub selatan ke kutub utara, dari barat ke timur, itu isinya dosa kita. Semua yang diharamkan dilakukan. Ya. Tsumma laqitani, kemudian engkau mendatangiku. Satu dosa saja dia tidak lakukan. Syaratnya. Dosa apa itu? La tusyrik bi syai'a. Jangan menyekutukan aku. Jangan menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Ya, syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang keluar dari Islam. Na'udzubillah. Statusnya bukan Islam, KTP-nya saja Islam. Tapi di akhirat dia masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, karena kesyirikannya. Baik itu disadari ataupun tanpa disadari. Karena kesyirikan itu adalah sebuah yang jelas. Sebuah perkara yang jelas. Nggak mungkin orang bodoh dalam masalah syirik besar. Ya, minta-minta sama pohon, sama batu, ya, di TV-TV sekarang sudah mulai lagi menayangkan pohon keramat, batu keramat, ya, tempat pijakan kaki para wali, lalu digunakan untuk kesyirikan, syirik besar. Maka tidak ada uzur, tidak ada alasan dia bodoh, dia tidak ngerti bahwa itu adalah kesyirikan, ya. Maka orang tersebut keluar dari Islam, na'udzubillah. Ya. Syaratnya tidak menyekutukan Allah. La ataituka biqarabiha maghfirah. Maka Allah akan membawa ampunan sebesar bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka orang yang melakukan dosa, itu wajib. Manusia harus punya dosa. Tapi yang harus diperhatikan dosa apa nih? Ada dosa besar, dosa kecil. Kita harus berusaha menghindari dosa besar. Kalau dosa kecil pasti ada, disengaja maupun tidak disengaja. Ya. Maka orang yang melakukan fahisyah, atau melakukan kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh pernah melakukan kezaliman? Pernah. Menzolimi, ya, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, ya. Tapi bukan dosa besar yang terus-menerus dia lakukan. Ya, menzalimi diri mereka sendiri, anfusahum dzakarullah. Ketika melakukan dosa, kemaksiatan, orang soleh nih bedanya nih dengan orang kafir ya, atau orang yang tidak soleh. Kalau orang yang tidak soleh ketika melakukan maksiat lanjutkan. Tapi kalau orang soleh ketika melakukan maksiat, melakukan dosa, dzakarullah. Dia ingat Allah. Dia berhenti pada saat itu. Tubuhnya bergetar. Hatinya teriris. Karena ketakutan dia dengan azab Allah Azza wa Jalla. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka orang soleh tersebut akan minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Ingin bermaksiat, dia sudah di jalan, sudah setengah jalan, atau sudah ingin akhir dari kemaksiatannya. Lalu dia ingat, atau sudah melakukan kemaksiatan. Lalu dia tidak bangga dengan kemaksiatannya. Lalu dia murung, sedih, gelisah.
lalu dia minta ampun, ingat kepada Allah. Padahal sudah dilakukan, dia ingat kepada Allah. Ya, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu dia ingat kepada Allah, lalu dia ingat dosa-dosa yang dia lakukan selama hidupnya. Dia rekam baik-baik dosa itu. Dia sesali dengan sejadi-jadinya. Maka dia minta ampun kepada Allah atas dosanya. Lidzunubihim. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Lalu siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kita? Siapa? Ya, pengadilan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, nggak ada yang bisa ampuni kita, dosa kita. Dosa kita ini sudah terlalu banyak, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya Bapak Ibu, saya pun demikian. Cuman bedanya Allah menutup aib kita, menutup dan tidak mempublikasikan aib-aib kita. Yang tahu hanya kita dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Maka jangan dibuka. Kalau punya dosa, minta ampun. Bersimpuh di hadapan Allah. Fafadat ainahu, seseorang yang tiap hari ingat Allah sampai air matanya mengalir. Jangan sampai air mata kita tidak pernah mengalir karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ahibati fillah rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah? Ya. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu orang-orang beriman tidak akan mengulangi perbuatannya yang pernah mereka lakukan karena mereka tahu itu dosa. Ada orang yang tahu itu dosa tapi tetap dilakukan. Setelah itu dia bangga pula. La haula wala quwwata illa billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan mengikuti para salafun salih, yaitu generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat Nabi SAW. Maka harusnya kita meniru mereka nih. Mereka punya salah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apakah mereka tidak punya salah? Mereka punya salah. Ya. Padahal mereka adalah 10 orang yang pertama-tama, 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, di antaranya Abu Bakar, Umar, tapi mereka punya salah. Kenapa mereka punya salah masuk surga? Karena mereka bisa memperbaiki diri. Mereka bisa ingat kepada Sang Pencipta langit dan bumi ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita harus meniru mereka. Orang saleh, makanya disebut dengan salafus saleh. Salaf artinya adalah orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Saleh artinya adalah orang-orang yang saleh yang bisa memperbaiki diri. Karena ada yang dari kalangan, ya, bukan dikatakan para sahabat, tapi mereka adalah orang-orang munafik. Di zaman Nabi SAW ngakunya para sahabat Nabi, padahal mereka adalah orang-orang munafik. Mereka bukan salafus saleh. Maka orang-orang yang disebutkan salafus saleh, ya, adalah generasi terbaik umat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Zaman Nabi yaitu para sahabat. Ya. Lalu setelahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Maka dari itulah kita berusaha untuk menjadi hamba yang saleh mengikuti generasi terbaik umat ini. Dan di antara ciri-ciri kriteria orang saleh versi para sahabat, versi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama,
yang harus disampaikan adalah orang saleh adalah orang yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini kriteria pertama nih. Nah, pertanyaannya apakah itu termasuk dari kita? Ahlus sunnah mengajak para salafun salih, yaitu para sahabat Nabi. Nabi dan para sahabatnya mengajak kita untuk melakukan yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kebaikan. Dan melarang dari kemungkaran. Apa tolak ukur kebaikan dan tolak ukur keburukan? Bukan hukum di Indonesia. Bukan adat, budaya dari setiap daerah. Tapi baik dan buruknya itu tolak ukurnya adalah apa yang difirmankan Allah. Apa yang difirmankan Allah. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi SAW, yaitu sunnah-sunnahnya. Apa yang dicintai Allah adalah kebaikan. Apa yang dibenci Allah adalah keburukan. Apa yang dicintai Rasulullah adalah kebaikan. Apa yang dibenci oleh Rasulullah adalah sebuah keburukan. Dan itu kita harus yakini, sami'na wa ata'na, secara totalitas. Bagaimana kita mendukung rakyat Palestina? Karena mereka kaum muslimin. Kenapa kita mendukung rakyat Palestina? Bukan karena sebab penjajahan saja. Karena mereka adalah kaum muslimin. Dan mereka dijajah. Apalagi ada situs peninggalan masjid yang disucikan dan yang dikuduskan, yaitu Baitul Maqdis, di mana di situ adalah tempat kiblat pertama kaum muslimin. Dan dari ujung Masjidil Aqsa langsung ke langit ketujuh kepada tempat yang disebut Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tempatnya para nabi dan para rasul. Maka kita harus mendukung. Ya, kita doakan. Ya. Dan jihad secara perang secara langsung ya harus memiliki dua syarat yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya Kerajaan Arab Saudi. Yang pertama ada perintah dari ulil amri. Kalau teman-teman Bapak dan Ibu sekalian ya tiba-tiba datang saja ke Palestina, bawa anak, bawa istri, bawa latihan militer di Afghanistan, lalu belajar perang di Taliban, ya lalu dibawa ke mana Palestina. Maka itu bukan semata-mata jihad lalu mati dalam keadaan bukan dalam keadaan mati syahid, tapi mati sangit. Karena syarat sahnya jihad adanya ulil amri, perintah ulil amri. Pemimpin kaum muslimin di negara tersebut. Dan kebetulan kita di negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dipimpin oleh presiden. Jika presiden menyuarakan untuk berperang, menyiapkan tentara, kepolisian atau bahkan tentara garda nasional untuk dikirimkan ke Palestina, maka itu bagian dari jihad. Tapi kalau sekarang tidak diperintahkan, ilegal datang ke sana. Ya, bawa roket tiba-tiba dari Korea Utara, dari Rusia dan lain sebagainya. Ya, itu dapat memperkeruh keadaan dan dapat memperumit fitnah-fitnah yang ada di sana. Dan itu sunnatullah demikian Bapak Ibu. Tidak bisa dihilangkan peperangan itu di Jaziratul Arab, terutama di bumi Syam. Karena disitulah tempat medan pertempuran sampai nanti datangnya hari kiamat. Peristiwa turunnya Nabi Isa, peristiwa sholatnya Nabi Isa diimami oleh Imam Mahdi,
peristiwa pembunuhan Dajjal itu di Syam semua. Jazirah Arab secara umum. Oh berarti aman dong Indonesia dari Dajjal. Dajjal keliling dunia. Dia membawa surga yang menurut kaum muslimin adalah neraka. Dia membawa neraka menurut kaum muslimin adalah surga. Itu yang dijelaskan di dalam Asyratus Sa'ah yang dijelaskan dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Wabil tentang tanda-tanda hari kiamat. Ahibati fillah, rahimakumullah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini menjelaskan kriteria orang soleh. Siapa orang soleh? Kuntum khayra ummah. Kalianlah sebaik-baik umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi yaitu tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi dari kalangan kita umat akhir zaman. Yang mempelajari sirah mereka, mempelajari cara bersikap mereka, cara memperbaiki diri, cara mensucikan jiwa, menenteramkan hati. Ya, maka pondasinya di sana. Ya. Kenapa mereka sebaik-baik manusia? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena mereka memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Mereka melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah dan mereka beriman kepada Allah. Makna beriman kepada Allah itu luas ya, Bapak Ibu. Yang sekarang sudah mulai pudar di generasi strawberry ya, sekarang sudah masuk generasi strawberry. Bukan Gen Z lagi. Ya. Apa itu? Keyakinan bahwa Allah lah Sang Maha Pemberi rezeki. Allah lah yang memberikan jodoh yang terbaik. Allah lah yang menetapkan semua takdir yang saat ini kita jalani. Sudah mulai pudar. Sebagian mereka, anak-anak muda kita, ya, kaum muslimin ketika mendapatkan ya ilmu, dia ikut juara ini, juara itu, dia mendapatkan kekayaan ini, kekayaan itu, lalu dia katakan ya atas jerih payahnya. Bukankah Abdurrahman bin Auf sering mengucapkan biiznillah atas izin Allah. Dia bisa kaya raya atas izin Allah. Dia bisa mendapatkan rezeki yang banyak atas izin Allah. Allah yang menggerakkan hati. Kalau dia pengusaha, dia pedagang, Allah yang menggerakkan hati pembeli bisa datang ke kita. Ya. Kalau dia hanya seorang yang biasa-biasa saja, kuli bangunan dan lain sebagainya, Allah yang memberikan melalui atasannya, atasan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kebutuhan terpenuhi, jodohnya didapatkan atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah penting sekali untuk kita pahami Bapak Ibu agar bisa menjadi hamba yang saleh, yang taat kepada Allah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, menjauhi kemungkaran dan beriman kepada Allah secara totalitas. Beriman maknanya bukan hanya sekedar beriman dengan ucapan saja, tapi dia berusaha, berkonsekuensi. Ya, memang rezeki di tangan Allah, tapi dia harus ada usaha. Antara usaha dengan keimanan itu saling berkaitan. Jangan sampai duduk manis di rumah dikatakan, ya itu kan bukti keimanan kita kepada Allah, rezeki udah diatur sama Allah. Duduk manis di rumah, sering ibadah, tanpa adanya usaha, daftar kerjaan di sini, mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu kesalahpahaman dalam memahami makna iman kepada Allah. Bukan juga karena dengan usaha dan jerih payahnya, lalu disandarkan itu atas jerih payah saya. Bukankah semua kebaikan itu datangnya dari Allah? Ya, datangnya dari Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua,
kriteria orang beriman, kriteria orang soleh, selain memerintahkan yang ma'ruf menjauhi kemungkaran, adalah mendahului sikap lemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Ya, dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Apa maksudnya? Bahwasanya prinsip seorang yang salih hendaknya lebih mendahulukan sikap lemah lembut dalam bersikap. Ya. Ada suatu permasalahan, ya temperamen. Dikit-dikit marah. Itu bukan orang saleh. Ya. Orang saleh dia bersikap lemah lembut. Dia dengarkan dulu aspirasi rakyatnya kalau dia adalah calon legislatif. Ya, ketika dia hanya bekerja biasa, karyawan swasta, lalu ada omelan dari atasan dan lain sebagainya, dia harus bersikap lembut. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Tugas kita ini sebenarnya menyeru dan menyampaikan kebenaran, kebaikan. Ya, menebarkan kebaikan. Ya, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Jangan memaksakan kehendak dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, ini sering terjadi, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau sedang berkendara, naik motor, naik mobil, kesenggol dikit, Masya Allah, marahnya bukan main. Subhanallah. Sampai adu, ya, adu jotos, naudzubillah. Cuman gara-gara mobil baret. Itu tandanya apa? Hatinya belum siap. Dia buka ruang diskusi, datangi orang yang baretin mobilnya. Dia bilang secara baik-baik, kenapa, ada apa, ada uzur apa ini, diganti rugi sekian, sekian, sekian. Kalau dia tidak setuju, ya sudah. Ya, cari solusi yang terbaik dengan sikap lemah lembut. Ya, bukan secara frontal marah-marah, maki-maki. Ya, sering kali kita melihat secara langsung di jalanan. Ya, mungkin Pak Yudi yang sering melihat di jalanan karena sering berada di jalan raya kan begitu ya. Ya, ada orang serempet dikit, wah marah, kesenggol. Ya, itu marahnya luar biasa. Ya, bukan bicarakan secara baik-baik. Ya, ada orang maling, ya, dipukul habis-habisan, ya, sampai babak belur. Padahal maling apa? Maling ayam yang harganya mungkin nggak seberapa. Ya, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Ternyata ketika kita serahkan kepada pihak yang berwajib, ternyata nggak adil nih pihak yang berwajib, aparat. Maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan mereka dengan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita bukan menegakkan hukum karena kita rakyat jelata. Ya. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Jangan sampai hukum ini seperti hukum rimba. Orang nyuri ayam dipukul habis-habisan. Nyuri sandal dimaki habis-habisan. Harusnya gimana Ustaz? Tahan, tangkap, ya, serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau dibilang eh, demikian, ya, maka mereka akan mengatakan, wah ini terlanjur emosi. Ya, hendaknya kita harus mengatur emosi kita. Kalau kita hajar habis-habisan, maka hukum di negeri kita tidak adil. Yang korupsi lah harusnya lebih berat hukumannya daripada yang mencuri ayam, daripada yang mencuri hal yang remeh, tapi menurut orang lain berharga. Tapi ada yang lebih besar lagi, maling, ya, harta rakyat yang harusnya hukumannya lebih berat, ya.
Ahibati fillah rahimakumullah, mendahulukan sikap lemah lembut ini prioritas bagi orang soleh, ya. Lalu yang ketiga, ya, yang harus diperhatikan adalah sabar. Orang soleh ini senantiasa bersabar dalam menjalankan aktivitasnya kepada Allah. Kalau bicara sabar enak, gampang, nasehatin orang buat sabar. Tapi ketika terjadi pada diri kita mungkin terasa berat, susah. Demikian sabar itu, ya, agak susah direalisasikan. Berat memang direalisasikan. Dan gampang di lisan, mudah di lisan, berat untuk direalisasikan. Kadangkala kita terlanjur emosi, itu manusiawi. Maka perbaiki diri. Terus untuk bisa belajar bersabar. Ya, dalilnya adalah surat Luqman ayat 17. Allah berfirman, "Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, ajarkan yang baik. Ya, bukan hanya kepada anak, istri, suami, tapi kepada seluruh orang yang ada di hadapan kita dan berjumpa di hadapan kita harus mengajarkan kebaikan. Dan cegahlah perbuatan kemungkaran. Wasbir ala ma asabak. Dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Ya. Apa yang terjadi di Palestina? Ujian kesabaran bagi kita orang-orang di luar Palestina. Terkadang gregetan. Terkadang bikin emosi. Ya. Sampai ada salah satu restoran junk food, ya, fast food, ya, ternyata mendukung, ya, tentara-tentara Israel, menyokong, memberikan sedekah, ya, kepada rakyat Israel dari fast food itu. Maka kita tidak makan makanan tersebut untuk meminimalisir dan memboikot dengan cara itu. Bukan kita maki-maki, dasar ini di demo akhirnya. Yang di demo fast food yang ada di Indonesia. Ya, sedangkan restoran fast food itu seluruh dunia. Cabangnya di mana-mana. Ya, yang di demo di Indonesia. Ya, kedutaan Amerika dan lain sebagainya. Ya, maka lebih bijaklah untuk bisa mendukung Palestina. Lebih beradab untuk bisa mendukung Palestina. Lihat yang mendukung Palestina barang-barang apa, ya. Kita berusaha untuk meminimalisir, cari barang-barang yang, ya, ya, apa namanya, yang mendukung Israel maksudnya gitu ya. Cari barang-barang yang tidak mendukung Israel. Ya, bukan berarti yang mendukung Israel barang-barang tersebut haram, tidak. Ya, secara umum kalau makanannya sudah teruji kehalalannya dari Majelis Ulama Indonesia tetap halal. Tapi berusaha untuk meminimalisir, ya, yang terjadi dukungan yang deras kepada negara Israel yaitu Zionis Yahudi. Ya. Sabar ketika berdakwah. Ya. Lalu yang keempat, orang soleh adalah orang yang tidak ingin kaum muslimin berselisih. Nah, ini agak sensitif. Di grup lagi ramai tentang, ya, perselisihan adalah rahmat. Nabi SAW dalam hadis yang dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, dijadikan landasan dalam beragama. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan, ya, pada umatku adalah rahmat, kasih sayang. Hadis ini ternyata bukan hadis dari Nabi SAW, hadis dhaif, lemah. Ya. Lalu yang benar kata Imam Ibnu Rajab adalah ikhtilafuhum rahmah. Lebih tepatnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh ulama ahli fikih Imam 4 mazhab, bahwasanya perselisihan dalam masalah ilmu fikih adalah rahmat.
bukan dalam permasalahan yang lain. Beda aliran rahmat gitu ya. Oh, tidak. Kita carilah aliran yang mendekati Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan berarti yang jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah kita musuhi, bukan, kita rangkul. Ya, tidak mau berselisih dan berusaha untuk menjauhi perselisihan. Dan itu pernah terjadi ketika Al-Hasan bin Ali, ya, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, dilantik menjadi khalifah. Selang beberapa waktu dengan waktu yang singkat, maka kekhalifahan, ya, dilanjutkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, maka saat itu Husain terjadi perselisihan. Para sahabat senior berusaha untuk menghindari perselisihan. Ya, nggak mau ikut-ikutan seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, nggak mau ikut-ikutan, Ibnu Umar. Ya, lebih baik tawakuf, terjadi perselisihan antara, ya, beberapa para sahabat. Peperangan Siffin, ya, peperangan Jamal, perang Unta antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang eh, sudah lama hidup bersama Nabi SAW, sesepuh di kalangan para sahabat. Mereka tawakuf. Tawakuf itu nggak ikut-ikutan. Udahlah, banyak fitnah yang terjadi. Di Palestina, antara Israel Palestina, mana nih yang benar, mana yang salah. Ada yang dukung pro Israel, ada yang pro Palestina. Ada yang bilang pro Israel, dia bilang karena Hamas menghancurkan duluan, memberikan roket yang jumlahnya banyak kepada Israel, maka Israel defense dan akhirnya Israel membalas, ya. Lalu yang pro dengan Hamas begini 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 dan lain sebagainya. Ya, itu kan di sana. Kita nggak tahu yang terjadi. Ya, yang kita jelas-jelas yakini, kita dukung rakyat Palestina, kita doakan bagi mereka yang telah wafat menjadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan agar mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu bagian dari sunnatullah sampai nanti datangnya Al-Imam Mahdi, ya, yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lalu berikutnya yang harus diperhatikan bagi seseorang yang dikatakan saleh. Ya. Siapa sih orang saleh itu? Orang saleh kriterianya yang berikutnya adalah tegar menghadapi ujian. Ya. Orang yang saleh adalah orang yang teguh ketika mereka mendapatkan ujian. Dia bersabar, tadi telah dijelaskan. Mereka pun bersyukur ketika mendapatkan kelapangan. Ketika melakukan dosa, mereka istighfar langsung. Itu orang saleh itu. Ya. Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji, dia sabar. Itu orang saleh. Sebenarnya mudah mengetahui orang saleh atau tidak di hadapan kita. Lihat aja, sedang diuji atau tidak. Kalau sedang diuji, dia bisa sabar nggak? Ada orang yang berkeluh kesah kerjaan. Diuji oleh Allah karena cuaca yang panas, dia ngeluh. Duh, panas sekali. Ya, nggak bisa ngojek, kepanasan. Ya, sampai handphone overheat karena saking panasnya. Bahkan di berita, ya, bisa goreng telur di beberapa tempat. Yang panasnya luar biasa, belum turun-turun hujan. Ngeluhnya tiap hari. Ya, beda ya berkeluh kesah dengan meminta kepada Allah, ya, agar diberikan kemudahan. Tiap hari keluh kesah. Giliran hujan, dia berkeluh kesah. Gara-gara hujan nggak dapat orderan, ya. Gara-gara hujan jadi banjir. Ya, hujannya terus-terusan sih. Ya. Ini tanda orang kurang bersyukur dan orang yang tidak bisa sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 10,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Terus digandakan itu pahala. Karena mereka sabar, orang-orang soleh ini. Satu cobaan dihadapi dengan sabar. Tiba-tiba muncul lagi cobaan. Ada 2 cobaan. Dia berusaha untuk sabar. Ada lagi bertubi-tubi, 10 cobaan pada satu waktu. Cobaan. Apakah dia sudah bersabar? Saya udah capek Ustaz sabar terus. Sama. Kita semua juga capek sebenarnya dengan ujian. Tapi ujian itu membuat kita sadar bahwasanya kita hidup di dunia tempatnya ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya ujian. Nggak ada tempat rehat sejenak. Nggak ada tempat berleha-leha di dunia. Nggak ada. Ya. Maunya istirahat dulu Ustaz dari ujian. Nggak ada. Semua Allah uji. Bukankah Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian ini mengatakan cukup dengan mengatakan saya beriman tanpa diuji? Hanya sekedar di lisan, saya beriman sama Allah. Berikanlah harta yang banyak, berikanlah kenikmatan ini. Dia hijrah dari jalan yang penuh dengan gemerlap dunia malam, sampai dia berhijrah. Tujuannya biar apa? Mencari penghidupan yang lebih baik. Ternyata Allah uji dengan lebih banyak kesulitan. Ya. Orang yang soleh, dia sabar. Dan dia meyakini, oh saya ini hidup di dunia yang penuh dengan cobaan. Tiap hari ada aja masalah. Ya, seringkali saya melihat, kadang sedih gitu ya. Semoga diberikan kesehatan terus untuk Pak Yudi. Ya, anaknya sakit, Allah uji. Ya, keluarganya sakit, Allah uji. Motornya sakit, tambal ban. Saya sering melihat statusnya gitu ya. Allah uji ya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuan kita. Tandanya kita mampu. Allah uji kita dengan diwafatkannya orang-orang yang kita cintai. Itu ujian. Ya. Allah uji dengan kemiskinan. Ya. Allah uji dengan ketidakamanan. Ya. Tidak keamanan yang ada di negara kita ini ya kurang baik. Pembegalan, ya, kurang harta, makanan yang saat ini melejit naik, beras, ya, di antara pejabat kita ada yang bilang kalau beras naik makan singkong. Ya, harusnya apa? Cari tahu bagaimana bisa beras itu bisa naik. Padahal negara kita adalah lumbung padi. Ya, kelola dengan baik manajemennya, perbaiki agar harga beras turun. Ya, kan itu solusi, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Itu adalah ciri-ciri orang saleh. Ya, ciri-ciri orang saleh. Ya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya total ada 13. 13 ciri-ciri orang soleh. Mungkin kita buka sesi tanya jawab saja. Ya, karena sekarang azan ini jam 14.40 ya. 40 sekian ya. Cepat sekarang. Jika ada di antara Bapak dan Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.